Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada tugas yang diberikan, bahwa storytelling ini, teknik storytelling adalah membuat presentasi kita semakin menarik dan layak untuk didengarkan sampai akhir. Kenapa storytelling ini penting? Tentu sudah disampaikan oleh para instrukturnya, para trainernya di Ganesha Public Speaking. Ya, tidak jauh untuk membuat presentasi kita semakin menarik. Adapun tugas kali ini mungkin saya tidak akan berpanjang lebar menguraikan atau menyampaikan sesuatu cerita yang mungkin nanti to the point dan ringkas saja gitu loh. Dan mohon dikoreksi agar bagaimana penyampaian saya tentang storytelling dapat diterima oleh public speaking Ganesha gitu. Saya memberi tema tentang mimpi, terutamanya terhadap berani untuk gagal. Alkisah di sebuah desa miskin, ada sekolah dasar yang hanya beberapa siswa yang belajar di sana. Karena saking miskinnya, tentu sebagian besar anak-anak yang belajar di sana juga dari sebagian besar orang-orang miskin. Dan sebagian besar anak-anak di sana membantu orang tua mereka mencari nafkah untuk kehidupan mereka. Kebanyakan di ladang atau di sawah. Suatu hari, satu-satunya guru di sekolah itu memberikan pelajaran tertulis atau memberi pelajaran cerita bagaimana seseorang itu bisa menulis suatu cerita. Setelah guru menjelaskan beberapa cara membuat cerita, si guru tadi memberikan pekerjaan rumah tentunya kepada para siswa. Para siswa, pekerjaan rumah kita hari ini membuat kisah tentang impianmu. Besok hasil pekerjaan rumah ini Anda kumpulkan dan dibaca di depan kelas satu persatu tentang mimpi kalian. Setelah mendengar cerita dari salah satu siswa miskin, guru tersebut di kelas tertawa. Hahaha, hai pemimpi, bangunlah kamu dari tidurmu, kata guru tadi. Hai, cerita yang kamu tulis bukanlah mimpi itu hanya fantasi. Itu tidak bisa menjadi kenyataan. Kita hidup jauh dari hiruk pikuk dunia luar, kota. Kita di sini hidup di garis kemiskinan. Transportasinya pun butuh berbulan-bulan mencapai kota. Dengan terhalang bukit, terhalang hamparan sawah dan lain sebagainya. Ada sungai-sungai besar yang belum ada jembatannya. Sang anak menjawab. Siswa tadi salah satunya yang ditertawai tugasnya, guru, ini bukanlah fantasi, tetapi ini atau itu cerita bisa menjadi kenyataan. Sang guru menimpali, hai nak, kamu tinggal di desa miskin. Sekaligus wilayah kita miskin, keluargamu pun juga miskin. Bagaimana kamu bisa membuat impian ini menjadi kenyataan? Sekarang Anda harus menulis lagi. Ganti cerita-cerita mimpi-mimpi logis lainnya. Sang siswa menjawab, guru, ini adalah impianku yang sebenarnya. Tidak ada yang lain, dan saya tidak bisa bermimpi yang lain. Guru menimpali, tolong bawakan cerita barumu besok nak.
Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mendapatkan poin yang bagus. Dan akhirnya kamu akan saya kasih poin terkecil di kelas ini. Lanjut guru mengakhiri diskusi. Hari berikutnya siswa muda itu tidak membawa pekerjaannya. Adapun kalau jika dibawa, dia cerita yang lama. Akhir cerita, dia mendapatkan poin terkecil di dalam tugas cerita tersebut karena masih membawa cerita yang sama tentang mimpi dia. 20 tahun kemudian, guru itu masih mengajar di desa tersebut. Desa yang masih kondisinya miskin, terbelakang, terisolasi wilayahnya. Suatu hari, dia mengundang murid-murid yang dulu untuk belajar tur di kota yang menyenangkan. Mereka pergi ke pantai yang paling populer di kota itu. Di sana mereka melihat rumah putih besar seperti istana, dijaga oleh beberapa pengawal atau satpam istilah anak sekarang. Guru berkata, "Hai nak, ketahuilah, seorang pria yang membangun rumah itu pasti pria yang hebat. Pertama kali saya melihat tempat semegah dan sebagus itu," kata guru itu perlahan kepada anak-anak muridnya yang 20 tahun dulu diajari oleh guru tersebut untuk kembali mengenang masa-masa, dan diajaklah mereka bertamasya di kota. Tiba-tiba dia mendengar suara keras dari belakang. "Guru, bukan pria hebat yang membangun rumah itu. Hanya bocah nakal, miskin, yang berani berfantasi, bermimpi. Tentunya yang lebih besar adalah guru yang mendidik pria itu. Guru yang mengajarinya sesuatu kepada pria yang membangun rumah itu." Sang guru membalikkan tubuhnya dan dia membuat seorang pria tersenyum dengannya. Dia adalah muridnya yang mendapat poin paling kecil dari tugas menulis tentang mimpi. Guru itu menangis dengan sedikit malu-malu dan meminta maaf selama 20 tahun sebelumnya bahwa dia pernah menertawakan mimpinya. Muridnya hanya tersenyum dan meminta gurunya dan semua muridnya untuk datang ke rumahnya. Bahwa rumah besar itu adalah rumah si anak tadi yang waktu kecil seorang siswa yang ditertawakan mimpinya oleh gurunya sendiri. Pesan moralnya adalah, yang pertama, mimpi adalah langkah pertama untuk menaklukkan dunia dan kunci untuk mendapatkan hasil besar. Jangan pernah menertawakan mimpi orang lain, karena tidak ada yang mustahil mimpi itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua, karena mimpi sebuah pesawat itu diciptakan pula. Karena mimpi buku wajah dibuat di dunia itu, yaitu adanya kamera. Karena mimpi pula ponsel dibuat untuk komunikasi jarak jauh. Tentunya kita membutuhkan kekuatan untuk membuat impian kita menjadi kenyataan. Berani untuk gagal dan bermimpi adalah kekuasaan yang seharusnya ada di kita semua. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga menginspirasi dan membuat kita makin termotivasi untuk terus belajar dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.